Halo semuanya, kata orang. Di usiaku yang tak lagi muda ini, penampilanku masih menarik. Bahkan ada yang bilang aku cantik. Melalui video ini, aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Namaku Maya. Usiaku 50 tahun. Tapi kata orang wajahku masih menyimpan sisa-sisa kecantikan yang dulu pernah memikat. Tubuhku berisi, tetapi bukan sekadar gemuk biasa. Ada lekuk di sana-sini yang tetap terjaga. Rambutku mulai ditumbuhi, uban, tapi aku tak pernah membiarkannya kusam. Aku selalu merawatnya dengan sabun daun dan minyak zaitun, seperti kebiasaan ibuku dulu. Kulitku putih bersih, walau sedikit kerutan mulai menghiasi sudut mataku, bekas dari waktu yang tak pernah pandang bulu. Tapi kecantikan itu hanya kulit luar. Di dalam, hatiku penuh luka yang belum sembuh sampai hari ini. 7 tahun yang lalu, suamiku pergi tanpa pamit. Bukan karena wanita lain, tapi karena utang. Utang yang bertumpuk hingga rumah kami pun harus dilelang. Aku sendirian membesarkan anakku, menjahit seragamnya, masak bubur pagi-pagi, bahkan rela jalan kaki ke pasar demi bisa beli sayur murah. Aku korbankan segalanya, agar dia bisa punya masa depan yang lebih baik daripada ayahnya. Aku tak pernah menyerah. Meski tanganku pecah-pecah karena mencuci baju dengan tangan, meski punggungku pegal setelah seharian bekerja sebagai penjahit, aku tetap tegak. Anakku adalah alasan hidupku. Aku ingin dia melihat ibunya sebagai wanita kuat, bukan korban kesedihan. Dan akhirnya, setelah semua pengorbanan itu, anakku lulus kuliah dan bekerja di kota lain. Rumah kosong, hati juga ikut sepi. Aku seperti daun kering yang tersisa di cabang, menunggu angin datang membawa pergi. Tidak ada lagi rutinitas pagi, menyiapkan sarapan untuk 2 orang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di tangga, hanya sunyi yang makin terasa menusuk. Aku tak tahu lagi arah hidupku. Uang tabungan sudah habis. Utang masih tersisa. Kehidupan seperti berhenti berdetak. Sampai suatu hari, seorang kenalan lama menelponku. Katanya, ada pekerjaan sebagai pembantu, rumah tangga di sebuah rumah besar. Gajinya cukup lumayan. Kontrak setahun, makan dijamin. Awalnya aku ragu. Mantan istri pengusaha ternama seperti aku, menjadi pembantu? Tapi apa pilihan lain yang masih tersisa? Dengan langkah gontai dan hati yang rapuh, aku akhirnya menerima tawaran itu. Hari pertama bekerja, aku memasuki sebuah rumah besar dengan bunga-bunga di halaman, aroma kayu dan rempah menyambut. Udara di sana beda. Lebih tenang, lebih hangat. Seolah-olah rumah itu menyimpan sesuatu yang belum kutemukan selama ini. Pintu dibuka oleh seorang lelaki tinggi, berjas putih dan celana chino coklat. Wajahnya tidak terlalu tua, tapi sorot matanya tajam dan tenang. Dia memperkenalkan diri sebagai Johnny. Suaranya rendah, berat, membuat dadaku tiba-tiba sesak. Dia tersenyum, dan entah mengapa, rasanya seperti ada angin lembut yang menyentuh hati yang sudah lama beku. Selamat datang, Bu Maya. Semoga kamu betah di sini, katanya sambil menjabat tanganku. Aku hanya bisa mengangguk. Tangannya hangat, kokoh, seperti memberiku sedikit rasa aman yang sudah lama hilang. Mungkin inilah takdirku. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Atau mungkin hanya satu lagi ujian yang harus kulewati, tapi entahlah. Saat itu, aku hanya tahu satu hal, bahwa untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, ada sedikit harapan yang mulai bersemi di dalam dada. Rumah Johnny luas, penuh bunga, dan harum, seperti aroma tanah setelah hujan. Di halaman depan terdapat kolam ikan kecil dengan air yang mengalir perlahan, dilengkapi bebatuan alami yang disusun rapi.
Pintu utama dari kayu jati tua membuatku langsung bisa menebak siapa pemiliknya. Seorang lelaki yang menyukai kesederhanaan, namun tetap mempertahankan nuansa keindahan. Dari luar saja sudah terasa ketenangan yang aneh, seolah rumah itu punya jiwa tersendiri. Johnny sendiri ternyata lebih tinggi daripada bayanganku. Posturnya atletis meski usianya 45 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi dia tidak menutupinya. Dia tampak bangga dengan waktu yang telah menghiasinya. Sorot matanya tajam, tapi tidak dingin. Justru ada keramahan yang tertahan di dalamnya, seperti sungai tenang yang menyembunyikan arus deras. Dari pembicaraan singkat, saat pertama bertemu aku tahu bahwa dia duda. Istri pertamanya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit jantung. Anaknya satu, perempuan, kini tinggal bersama neneknya di luar kota. Mungkin karena itu suasana rumah begitu sunyi. Tidak ada jejak anak kecil, tidak ada suara tawa, hanya musik, jas pelan dari speaker tersembunyi, dan buku-buku tebal berjejer di rak. Hari pertamaku bekerja, pagi masih gelap. Aku mulai membersihkan dapur, menyiapkan beras untuk bubur, menghaluskan bumbu sambal ijo buatan sendiri. Bau jahe hangat dan daun jeruk mulai memenuhi ruangan. Bukan maksudku untuk pamer kebolehan, tapi masakan adalah bahasaku. Bahasa yang aku gunakan untuk menyampaikan rasa, kasih, bahkan penyesalan. Saat Johnny turun dari kamar, wangi bubur ayam hangat sudah memenuhi meja makan. Dia duduk, membuka koran, lalu mencicipi makanannya. Setelah suapan kedua, dia mengangkat kepala dan berkata, "Kamu jago enakin." Aku tersenyum kecil. "Maksudnya, Bapak, masakan kamu enak banget. Seperti ada rasa cinta di dalamnya," katanya sambil menyeruput kuah panas. Aku hanya tertawa pelan. Tapi hatiku mendekap ucapannya erat-erat. Entah kenapa, kalimat itu terasa lebih dari sekadar pujian. Terasa seperti dia sedang mencium bagian dari diriku yang selama ini tak tersentuh. Sejak hari itu, rutinitasku dimulai. Membersihkan rumah, menyetrika, menyiram bunga, kadang menemani Johnny minum teh sore sambil membahas cuaca atau berita politik. Kami bicara banyak hal, tapi jarang tentang masa lalu. Aku tahu dia pernah kehilangan istri, tapi aku juga tak ingin membongkar luka lamaku sebagai mantan istri yang ditinggalkan. Namun entah mengapa, semakin hari, semakin sering pandangan kami bertemu. Semakin sering dia tersenyum tanpa alasan jelas. Dan semakin sering aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang aku sendiri belum siap mengakuinya. Tapi aku cepat-cepat mengingatkan diriku. Aku hanya pembantu, wanita beruban yang pernah gagal dalam pernikahan. Dan dia, lelaki mapan, tampan, yang pasti punya dunia yang jauh lebih besar daripada hidupku yang sederhana. Tapi apalah daya, hati tidak pernah bisa dibohongi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, terakhir hatiku mulai berdebar lagi. Hari demi hari berlalu perlahan tapi pasti, seperti pasir yang terus mengalir tanpa terasa. Waktu mulai membuatku nyaman di rumah itu. Aku tak lagi merasa seperti tamu atau asing di antara dinding-dinding kayu jati yang hangat. Setiap pagi, aku memasak sarapan. Kadang bubur ayam, kadang nasi uduk dengan lauk ikan goreng sederhana. Siangnya, aku urus rumah, menyapu lantai marmer, menyetrika baju Johnny, sampai menyiram bunga-bunga di halaman belakang. Sore hari selalu menjadi momen tersendiri. Aku suka menyetrika saat angin sepoi-sepoi dari jendela mulai masuk, membawa aroma daun basah dan tanah lembab. Kadang Johnny muncul di ambang pintu, sekadar melihat atau ikut duduk sambil membaca koran. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk membuat tanganku gemetar saat menyetrika kemeja putih kesukaannya. Malam hari adalah waktu paling tenang. Langit gelap penuh bintang,
dan kadang kami minum teh hangat di balkon belakang. Suara jangkrik berpadu dengan dentuman musik, jazz pelan dari speaker tersembunyi. Kami tidak selalu bicara, kadang hanya diam, menikmati hening bersama. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang tak bisa disentuh oleh kata-kata. Sebuah getaran halus yang mengalir di antara kami. Dia sering bertanya tentang hidupku, masa laluku. "Apa kamu bahagia dulu?" tanyanya suatu malam. Aku tersenyum tipis. Bahagia tapi singkat. Dia menghela napas panjang, seolah-olah mencoba membayangkan bagaimana rasanya memiliki kenangan manis yang akhirnya menjadi luka. Suatu malam, saat aku sedang mengupas mangga di dapur, langkah kaki pelan terdengar. Mendekat, tanpa suara, dia muncul di belakangku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya. "Enak nggak? Mangganya manis?" Aku terkejut. "Iya, manis." "Kenapa Bapak nanya begitu?" Dia hanya tersenyum, lalu pergi. Aku tidak tahu, apakah maksudnya benar-benar soal mangga atau bukan. Tapi cara dia berkata, caranya berdiri di belakangku, semua terasa ambigu. Seperti kalimat yang punya dua makna, tapi hanya hati yang tahu arti sebenarnya. Sejak saat itu, percakapan kami mulai berubah. Ada celah kecil yang mulai terbuka. Tidak dengan kata-kata besar atau janji manis, tapi dengan pandangan-pandangan yang lebih lama. Sentuhan-sentuhan kecil yang terasa sengaja, dan kalimat-kalimat yang seperti menyelinap masuk ke dalam jiwa. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali dia memuji masakanku, matanya tidak hanya fokus pada makanan. Bahkan ketika dia bilang, "Kamu enak banget dimasakin," aku merasa ada yang lain di balik ucapannya. Tapi aku tetap berusaha menjaga jarak. Aku masih ingat luka lama itu. Rasa sakit ditinggal, ditelantarkan, dipermalukan. Aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Lagi pula, aku hanya pembantu, wanita tua yang pernah gagal dalam cinta. Dan Johnny, lelaki mapan, tampan, yang pasti punya dunia yang jauh lebih besar daripada hidupku yang sederhana. Namun, semakin aku mencoba menjauh, semakin dia mendekat. Dengan cara yang halus, dengan senyuman kecil, dengan tatapan yang terlalu dalam untuk hanya sekadar rasa hormat kepada pekerja, dan entah sejak kapan, hatiku mulai luluh, perlahan tapi pasti. Beberapa minggu berlalu, dan perasaan aneh mulai hadir. Hatiku gemetar setiap kali dia memandangku. Tidak seperti majikan pada pembantu, tapi lebih dalam dari itu. Ada sesuatu di matanya yang tak bisa aku hindari. Seperti api kecil yang terus menyala meski disiram hujan. Aku mencoba menahan diri. Mencoba mengingatkan hati bahwa aku hanya seorang pembantu. Usiaku 50 tahun. Tubuhku berisi, tapi bukan lagi milik wanita muda yang punya masa depan penuh janji. Aku juga lebih tua darinya. Dan yang paling penting, aku sudah pernah gagal dalam cinta. Luka itu masih membekas. Masih terasa tajam setiap kali aku mengingat suami yang pergi tanpa pamit, meninggalkan utang dan rasa malu. Tapi Johnny, dia selalu bisa membuatku merasa seperti wanita lagi. Bukan sekadar pekerja rumah tangga yang harus membersihkan lantai atau menyetrika baju. Dia tidak pernah memperlakukanku rendahan. Bahkan kadang, cara dia bicara denganku, caranya memandangku, semua seperti ingin mengatakan bahwa ia melihat lebih dari sekadar penampilanku. Suatu pagi, saat aku sedang mengaduk kuah sayur panas, panci besar terasa berat di tanganku. Tiba-tiba, tangannya muncul dari belakang, membantuku mengangkatnya. Sentuhannya ringan, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding. Jantungku berdebar kencang. Aku takut kalau dia bisa mendengarnya. "Enak nggak? Kuahnya pas?" tanyanya, sambil tersenyum tipis. "Iya,
Lumayanlah, jawabku pelan, berusaha tetap tenang. Dia tertawa kecil, lalu pergi begitu saja. Tapi bekas sentuhan tangannya masih terasa di bahuku. Hangat, menggelora. Saat-saat seperti itulah yang membuatku semakin bingung. Aku takut jatuh lagi, takut percaya lagi. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menahan hati yang mulai berbisik sendiri? Hingga suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, kami duduk berdua di balkon belakang. Angin malam mulai bertiup, membawa aroma daun mint yang kusetel di pot pinggir pagar. Dia memegang cangkir teh hangat, pandangannya lurus ke arah langit yang mulai gelap. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Maya, kalau kamu nggak ada, aku kayaknya males makan." Aku terkejut, menoleh padanya. "Kenapa, Pak? Masakan saya yang bikin Bapak lahap?" Aku pura-pura polos, berharap dengan bercanda, aku bisa menyembunyikan getaran di dadaku. Iya, tapi bukan cuma itu. Dia diam sejenak, lalu menoleh padaku. Matanya bersinar redup dalam remang-remang senja. "Kamu ada di sini aja udah bikin rumah ini hidup." Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Ucapannya begitu sederhana, tapi menusuk tepat di pusat perasaanku. Rumah yang dulunya sunyi, sekarang hidup karena kehadiranku, atau mungkin karena hatinya juga mulai merasa. Aku menunduk, tidak bisa menjawab, karena jika aku bicara sekarang, mungkin air mata yang akan keluar duluan. Dan entah sejak kapan, aku mulai menyadari satu hal, bahwa gema rindu itu bukan hanya dari hatinya, tapi juga dari milikku yang lama mati, kini mulai berdenyut lagi. Tapi tak semua indah. Seperti langit yang kadang tiba-tiba mendung, meski sebelumnya cerah, hubungan kami pun mulai tersentuh bayangan masa lalu. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman belakang, suara dering ponsel terdengar dari dalam rumah. Aku tidak berniat menguping. Tapi suara Joni yang biasanya tenang, kini bergetar, penuh emosi yang sulit kupahami. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Dia duduk di sofa ruang tamu, menatap layar ponsel dengan tatapan murung. Matanya sempat terpejam, seperti mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar, bisa jadi air mata, bisa jadi kenangan. Aku tidak perlu bertanya siapa yang menelepon. Nama mantan istrinya memang belum pernah disebut lengkap di depanku, tapi cukup sering terlontar dalam percakapan kecil untuk membuatku tahu bahwa dia masih memiliki jejak yang tak sepenuhnya hilang. Sejak hari itu, perubahan mulai terasa. Joni lebih pendiam. Pandangannya sering menerawang jauh, seolah-olah pikirannya tenggelam dalam dunia yang hanya dia yang tahu isinya. Senyumnya jarang keluar, dan ketika datang, rasanya tidak sampai ke matanya. Aku mulai ragu. Apakah aku hanya pengganti? Apakah aku hanya penghibur sementara di tengah kesepiannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti hatiku. Aku mencoba tetap profesional, tetap menyiapkan sarapan pagi, tetap membersihkan rumah, tetap tersenyum ketika dia berkata, "Masakan kamu enak banget." Tapi kali ini, senyumku terasa dipaksakan. Hatiku mulai rapuh lagi, seperti dinding yang sudah retak dan kena hujan deras. Sampai akhirnya, malam itu, dia memanggilku. Suaranya pelan, seperti orang yang sedang memohon maaf tanpa kata-kata. "Maya, kamu gak marah ya? Aku masih butuh waktu." Aku tersenyum. Tersenyum bukan karena bahagia, tapi agar dia tidak melihat betapa sakitnya hatiku. "Saya cuma pembantu, Pak. Saya nggak berharap apa-apa." Kata-kata itu terasa begitu pedih saat kulontarkan, tapi aku harus mengucapkannya. Karena jika tidak, mungkin nanti dia akan merasa terbebani. Dan aku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun lagi. Dia diam, lama. Sampai akhirnya dia berkata,
Justru itulah yang bikin kamu beda. Aku tidak tahu maksud ucapan itu. Apakah sebagai penjelasan, sebagai alasan, atau mungkin sekadar cara untuk menenangkan hati yang mulai gelisah. Tapi entah mengapa, kalimat itu terasa menusuk. Menyadarkanku bahwa mungkin ia juga sedang bergulat dengan perasaannya sendiri. Dengan bayangan masa lalu yang tak bisa sepenuhnya dilepaskan. Dan aku hanya wanita tua yang berdiri di ambang pintu cinta yang mungkin saja tidak akan pernah terbuka lebar untukku. Tapi walau begitu, aku tetap berdiri di sana, menunggu, berharap, dan berdoa agar rinduku tidak sia-sia. Malam itu hujan deras. Langit seperti menumpahkan segala kesedihannya ke bumi. Air mengguyur atap dengan suara berdentum-dentum, dan angin sesekali menghantam jendela rumah seolah ingin masuk. Di dalam, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan musik jazz yang biasa mengalun pelan pun tidak menyala. Listrik padam. Rumah besar itu tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hanya diterangi cahaya redup dari lilin-lilin di atas meja makan. Aku sedang memasak sup sayur hangat, mencoba tetap tenang meski rasa dingin merayap masuk melalui celah-celah pintu. Dapur terasa sempit malam itu. Bukan karena ukuran, tapi karena perasaanku yang mulai sesak. Aku sedang mengaduk kuah panas ketika tiba-tiba lampu menyala kembali. Cahaya terang menyelimuti ruangan, membuatku terkejut dan refleks mundur selangkah. Dan di sanalah dia, Johnny, berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya sedikit basah karena hujan, bajunya sedikit menempel pada tubuhnya. "Maaf," katanya pelan. "Aku takut kamu ketakutan." Aku ingin melepaskan tanganku saat dia mendekat dan memegangnya. Tapi genggamannya lembut namun kuat, seperti janji yang belum bisa ia ucapkan. Aku bisa merasakan detak jantungku menggelegar, seolah-olah jantung itu sendiri ingin keluar dari dadaku. "Enak enggak pegangan saya?" Bisiknya pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat darahku berdesir cepat. Aku tak bisa menjawab. Lidahku keluh. Hati dan akal saling bertarung. Akal berkata, "Jangan biarkan ini terjadi." Tapi hatiku, oh Tuhan, hatiku sudah lama tidak begini. Hangat, gemetar, penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, dia menyentuh pipiku. Ringan, seperti embusan angin yang menyelinap masuk saat pagi masih buta. Sentuhan itu begitu lembut hingga aku bahkan ragu apakah itu benar-benar terjadi. Tapi kulitku bereaksi. Pipiku memanas. Matamu menahan air mata yang enggan jatuh. Dia menatapku, tidak dengan tatapan majikan pada pembantu, tapi dengan pandangan yang lebih dalam, yang lebih personal. Seolah-olah, di tengah hujan deras malam itu, kami berdua adalah satu-satunya manusia di dunia ini. Aku menunduk. Tidak berani menatapnya lebih lama. Takut jika matanya akan membongkar semua keraguan dan ketakutanku. "Maya," gumamnya lagi, kali ini lebih pelan. Nama itu terasa asing di lidahku, tapi begitu indah di telingaku ketika dia mengucapkannya. Aku tidak menjawab, aku tidak bisa. Karena jika aku bicara sekarang, mungkin yang keluar bukan kata-kata, tapi isak tangis yang telah lama ku tahan. Sentuhan itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Atau mungkin akhir dari penantian panjang yang tak pernah kusadari. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai bukan karena apa yang bisa ku beri atau siapa yang pernah ku jadi. Tapi karena aku, Maya, seorang janda tua dengan hati yang masih bisa berdebar. Setelah itu, hubungan kami mulai berubah. Tidak secara terang-terangan, tidak dengan janji atau kata cinta yang diucapkan, tapi ada sesuatu yang tak bisa dipungkiri.
Ada getaran baru di antara kami. Keheningan yang lebih bermakna. Pandangan yang lebih dalam. Sentuhan yang lebih berat meski hanya sekadar menyentuh gelas kopi. Kami mencoba menjaga jarak. Aku sengaja membatasi waktu bersamanya. Lebih sering menutup diri di kamar setelah selesai bekerja. Tapi justru semakin jauh aku mencoba pergi, semakin dekat dia mendekat. Seperti magnet yang saling tarik-menarik, tak peduli bagaimanapun kita usahakan untuk tetap berjauhan. Aku mulai sulit tidur. Malam-malam terasa panjang dan penuh bayangan. Di dalam kegelapan, wajahnya muncul. Senyumnya, suaranya. Bahkan cara dia menyebut namaku saja masih terngiang-nengiang di telinga. Hatiku seperti anak kecil yang tersesat. Tidak tahu arah harus pulang. Anakku menelpon suatu hari. Suaranya tenang tapi penuh kekhawatiran. "Bu, jangan biarkan diri Mama disakiti lagi. Kalau dia cuma main-main, tinggalkan saja." Aku diam, tidak bisa menjawab. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa sadar. Aku ingin membela Joni, ingin berkata bahwa dia bukan orang seperti mantan suamiku dulu. Tapi aku juga takut. Takut jika semua ini hanyalah ilusi. Takut jika hatiku salah membaca niatnya. Malam itu, aku menangis di kamarku. Sendirian. Dengan bantal basah karena air mata. Aku merasa lelah. Lelah menjadi wanita yang selalu berusaha kuat. Lelah mencoba percaya, padahal pengalaman mengajariku untuk tak mudah membuka hati. Tapi esok paginya, segalanya berubah. Aku bangun dengan aroma kopi hangat yang menyeruak dari dapur. Saat turun di atas meja makan sudah tersedia secangkir kopi hitam tanpa gula, tepat seperti yang biasa ku minum. Joni duduk di ujung meja, membaca koran. Tapi matanya tidak benar-benar fokus pada tulisan-tulisan kecil di sana. Dia menungguku. "Aku ingat kamu bilang suka kopi hitam tanpa gula," katanya pelan ketika melihatku datang. Aku menatapnya. Tidak bisa membalas dengan senyuman. Hati ini terlalu penuh. "Kenapa kamu baik sekali sama saya?" tanyaku akhirnya. Suaraku parau, penuh pertanyaan. Dia diam sejenak, seperti sedang memilih kata-kata yang tepat. Lalu dengan tatapan yang membuat dadaku sesak, dia berkata, "Karena kamu layak dicintai, bahkan oleh orang yang mungkin gak pantas." Aku terdiam. Mendengarnya saja rasanya seperti sebuah pengakuan yang belum siap ia ucapkan dengan lengkap. Tapi cukup untuk membuatku menahan napas sejenak, untuk membuatku percaya bahwa mungkin ini bukan sekadar permainan baginya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah aku pantas bahagia lagi. Tapi saat itu, di tengah aroma kopi dan pandangan matanya yang hangat, aku mulai percaya bahwa mungkin cinta bisa datang lagi. Bukan dalam bentuk yang indah dan sempurna, tapi dalam bentuk yang tulus. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap menerimanya. Hari itu matahari bersinar cerah, tapi hatiku tidak secerah langit. Aku sedang menyapu halaman depan ketika mobil mewah berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar seorang wanita cantik, usia sekitar 30-an. Rambutnya ikal, pakaiannya rapi dan elegan, dengan senyum yang terlihat begitu percaya diri. Saat itu, jantungku mulai berdebar cepat. Ada perasaan aneh, takut, cemas, dan cemburu. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Tapi bayangan Joni yang mungkin sudah punya kekasih baru, atau bahkan istri kedua langsung melanda seperti badai. Wanita itu masuk ke rumah tanpa dikawal oleh siapapun. Aku hanya bisa menggigit bibir sambil kembali ke dapur, pura-pura sibuk memotong sayuran, tapi tanganku gemetar. Hati ini penuh tanya. Beberapa jam kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Joni berjalan pelan, wajahnya murung. Di belakangnya, wanita tadi mengikutinya. Matanya berkaca-kaca. "Maya,
Panggil Johnny pelan. Aku menoleh. Iya, Pak. Dia ragu sejenak. Lalu berkata, ini Kak Ella, kakak saya. Aku terkejut. Oh, maaf, saya kira. Wanita bernama Kak Ella itu tersenyum lembut. Tidak apa-apa, saya maklum. Banyak orang pasti mikir begitu kalau lihat saya datang ke sini. Aku hanya bisa mengangguk pelan, malu karena telah membuat asumsi buruk. Tapi belum sempat aku bicara lebih lanjut. Kak Ella menatapku dengan pandangan yang berat. Maya, maaf, aku nggak enak harus bilang ini. Tapi adikku itu sakit jantung. Suaranya mulai bergetar. Dokter bilang umurnya tinggal beberapa bulan. Aku terpaku. Dunia terasa goyah. Seperti lantai di bawahku tiba-tiba runtuh dan membawaku jatuh tanpa dasar. Apa? Bisikku pelan. Napasku terasa sesak. Sejak kapan? Johnny diam saja. Dia tidak menatapku. Pandangannya lurus, keluar jendela, seolah-olah mencoba menahan air matanya sendiri. Aku baru tahu kemarin, katanya akhirnya, suaranya serak. Itu sebabnya aku nggak langsung bisa komitmen. Aku takut menyakitimu. Aku hanya bisa menangis. Air mata mengalir deras tanpa sadar. Hatiku hancur. Bukan hanya karena kabar itu, tapi juga karena ia menyimpan semuanya sendirian. Menanggung beban berat itu sendirian. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tanyaku sambil menghapus air mata. Karena jawaban itu penting. Sangat penting. Dia akhirnya menatapku. Matanya basah. Karena aku takut kamu akan pergi. Aku menatapnya lama. Mencoba membaca setiap detik emosi yang ada di wajahnya. Dan entah mengapa, saat itulah aku merasa dia butuh aku. Lebih dari sekadar pembantu atau penghibur, dia butuh kehadiranku untuk bertahan. Aku mendekatinya, lalu berkata dengan suara mantap. Meski masih diselingi isakan, saya nggak akan pergi. Saya janji. Dan kali ini, bukan hanya kata-kata. Itu adalah janji dari hati yang benar-benar ingin. Tinggal janji dari seorang wanita tua yang akhirnya menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak peduli pada waktu. Cinta yang tidak takut pada kematian. Cinta yang ingin tetap hidup selama napas masih ada. Sejak hari itu, hidupku berubah. Bukan lagi sekadar rutinitas sebagai pembantu rumah tangga. Bukan hanya soal menyetrika baju atau menyiram bunga di pagi hari. Tapi tentang Johnny. Tentang kesehatannya. Tentang masa depan yang mulai terasa rapuh seperti kaca tipis. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak punya uang banyak untuk membayar pengobatan mahal, tapi aku punya hati. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Dengan cinta, kecemasan, dan pengorbanan kecil yang bertumpuk menjadi hal besar. Aku mulai mencari cara untuk membuatnya sehat. Membaca buku tentang herbal, menonton video pengobatan alami, bahkan pergi ke pasar tradisional pagi buta untuk membeli sayur segar langsung dari petani. Aku carikan daun sirsak, kunyit, brotowali, dan rempah-rempah lain yang katanya baik untuk jantung. Aku modifikasi menu makannya sedikit demi sedikit. Nasi putih diganti dengan nasi merah. Daging berlemak diganti ikan rebus. Gula dikurangi hingga nyaris hilang. Aku rela bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan jus sayur organik. Campuran bayam, mentimun, apel hijau, dan sedikit jahe. Aku tumbuk sendiri dengan blender kayu tua milik ibuku dulu. Bau kuatnya menusuk hidung, rasanya pahit dan aneh, tapi aku yakin itu akan membantunya. Dia tertawa suatu pagi saat menerima gelas dari tanganku. Enak nggak? Rasanya agak aneh. Aduh Bapak, ini mah buat kesehatan. Jawabku kesal, tapi dalam nada lembut. Dia tertawa pelan, lalu meminumnya sampai habis. Bahkan menjilat bibirnya setelah selesai. Tapi kamu yang bikin, pasti enak juga.
Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak karena dia minum jus itu, tapi karena ia tetap tersenyum meski tubuhnya sudah mulai melemah. Ia tetap mencoba memberiku harapan, walau ia sendiri mungkin tak percaya lagi padanya. "Kalau kamu nggak ada, aku pasti udah menyerah," katanya. Suatu malam ketika kami duduk di balkon belakang, menghirup angin dingin yang membawa aroma tanah basah, aku menoleh cepat, menatap matanya yang redup. "Jangan ngomong gitu. Kamu harus sembuh. Saya masih butuh kamu." Aku berkata itu bukan hanya untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Karena jika dia menyerah, maka aku juga akan ikut menyerah. Hatiku tidak akan sanggup kehilangan orang yang baru saja kudapatkan. Orang yang akhirnya membuatku merasa dicintai, benar-benar dicintai. Bukan karena apa yang bisa kuberi, tapi karena siapa aku sebenarnya. Setiap hari aku mencoba lebih keras, lebih teliti, lebih sabar. Aku temani dia berjalan di taman belakang. Aku dampingi saat ia lemas tak berdaya. Aku usap keringatnya saat demam datang. Aku gantungkan doaku pada setiap langkah kecil yang ia ambil. Karena bagiku, melihatnya bernapas adalah hadiah terbesar yang bisa Tuhan beri. Dan aku bersumpah, selama napasku masih ada, aku tidak akan pernah menyerah. Meskipun dunia bilang dia tidak bisa sembuh, aku akan tetap percaya. Karena cinta kadang bukan soal logika, tapi soal keyakinan. Dan aku masih percaya padanya. 2 bulan berlalu. Perlahan tapi pasti, kondisi Joni mulai membaik. Wajahnya yang dulu pucat dan lesu kembali menemukan sinarnya. Matanya tidak lagi berkabut, melainkan bersinar dengan semangat yang mulai bangkit. Ia bisa berjalan lebih jauh, tanpa sesak, makan lebih lahap, bahkan tertawa lepas ketika aku membuatkan tumisan pedas favoritnya. Aku senang. Tapi di balik rasa syukur itu, ada kecemasan yang terus menggerogoti hatiku. Karena dokter tetap berkata sama. Operasi jantung adalah satu-satunya cara untuk memberinya kesempatan hidup lebih panjang. Dan biayanya sangat mahal. Bahkan untuk seorang pengusaha seperti Joni, itu bukan angka yang bisa disepelekan. Aku berdoa tiap malam. Di atas sajadah usang milikku, dalam gelap kamar yang sunyi, aku menangis sambil merangkai doa-doa yang tak pernah habis. Aku memohon pada Tuhan yang Maha Penyayang, yang pernah mengirimkan Joni ke hidupku, untuk tidak membawanya pergi begitu cepat. Sampai suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, dan langit berubah menjadi ungu tua, dia memanggilku. Kami duduk di balkon belakang seperti biasa. Tapi suasana kali ini berbeda. Sangat berbeda. "Maya," katanya pelan. Suaranya serak dan penuh beban. "Kalau aku nggak berhasil..." Belum selesai dia bicara, aku langsung memotongnya. "Jangan ngomong gitu." Tapi matanya tetap tenang. Dia tidak marah, hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Dengarkan aku." Aku diam, menahan napas, menahan air mata yang ingin keluar. "Aku udah bayar lunas semua utangmu. Aku juga siapin uang untuk masa depanmu. Jangan khawatir." Aku menangis. Air mata itu akhirnya jatuh juga. Tidak hanya karena sedih, tapi juga karena sakit. Sakit mendengar bahwa dia sudah menyiapkan rencana jika dia benar-benar pergi. "Saya nggak butuh uang," kataku sambil menggigit bibir agar tidak menangis lebih keras. "Saya cuma butuh kamu." Kata-kata itu keluar dari lubuk terdalam, bukan sekadar ucapan cinta atau janji. Itu adalah kebenaran yang paling tulus yang pernah aku rasakan. Uang bisa dicari, harta bisa dibangun, tapi kehilangan orang yang kau cintai, itu adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Dia diam sejenak, lalu tiba-tiba menyentuh tanganku. Genggamannya hangat, meskipun agak lemah. "Aku juga butuh kamu, Maya."
Tapi aku takut. Aku nggak akan pergi. Saya janji. Saya akan ada di sini. Sampai akhir. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang lelaki perkasa seperti Johnny meneteskan air mata. Bukan karena takut mati, tapi karena ia merasa dicintai sampai titik terlemahnya. Dan di bawah langit senja yang redup, kami duduk berdua, berpegangan tangan, tanpa banyak bicara. Karena kadang, cinta tidak perlu diucapkan, cukup dirasakan, dengan getaran jantung, dengan genggaman tangan, dengan air mata yang jatuh bersama. Karena inilah ujian terakhir kami. Bukan soal waktu, bukan soal usia, tapi tentang keyakinan bahwa cinta itu nyata dan bahwa aku akan tetap setia sampai akhir. Hari itu adalah hari yang paling menegangkan dalam hidupku. Hari di mana semua doa yang pernah aku panjatkan selama 2 bulan terakhir akan dijawab. Tapi jawaban itu datang dengan rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut bahwa semuanya hanya untuk sementara. Pagi itu, Johnny berpamitan padaku sebelum masuk ke ruang operasi. Dia tersenyum seperti biasa, mencoba meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja. Tapi aku tahu. Aku bisa melihatnya dari cara matanya memandangku, seolah-olah ia sedang mengucapkan salam perpisahan tanpa kata-kata. "Jaga dirimu baik-baik ya Maya," katanya pelan, sambil menyentuh pipiku sekilas. "Aku pasti kembali." Aku mencoba tersenyum, tapi air mata sudah menggenang di sudut mataku. "Janji," dia mengangguk. "Janji." Lalu tubuhnya mulai digiringa oleh para perawat menuju pintu besar ruang operasi. Dan aku hanya bisa berdiri di sana, memandang punggungnya menjauh, membawa sebagian jiwaku bersamanya. 8 jam lamanya aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, di kursi plastik keras yang dingin. Di antara orang-orang asing yang juga menunggu kabar dari orang yang mereka cintai. Aku tidak makan, tidak minum, hanya berdoa, tanpa henti. Dengan tasbih tua di tangan gemetarku, aku ulangi kalimat yang sama berulang-ulang. "Ya Allah, tolonglah dia, kembalikan dia pada kami." Pada saya, Kak Ella datang menjelang sore. Melihatku duduk sendirian, dia langsung mendekat dan memelukku erat. Sebuah pelukan yang tidak aku sangka, tapi sangat aku butuhkan. "Kamu istri barunya?" tanyanya sambil melepaskan pelukan dengan senyum lembut di wajahnya. Aku tersenyum kecil sambil mengusap air mata yang sempat turun. "Belum, tapi hatiku udah jadi miliknya." Dia mengangguk, lalu duduk di sebelahku. Kami tidak banyak bicara, hanya duduk berdampingan, menunggu, berdoa, dan saling memberi dukungan tanpa kata. Waktu terasa begitu lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit seperti jam. Aku bahkan sempat tertidur sejenak karena lelah, tapi mimpi buruk membuatku terbangun lagi dengan napas tersengal. Dan akhirnya, setelah 8 jam yang terasa seperti abad, dokter keluar. Wajahnya basah dengan keringat. Jas putihnya masih lengket karena keringat. Ia melepas maskernya, lalu berkata, "Berhasil, selamat." Aku menangis. Menangis karena bahagia. Menangis karena lega. Menangis karena cinta. Kak Ella memelukku lagi, kali ini dengan isakan kecil. Aku merasa dunia kembali cerah. Langit yang tadi gelap mulai cerah. Angin malam bertiup ringan, membawa harapan yang nyata. "Aku boleh lihat dia nggak, Dok?" tanyaku dengan suara serak. Dokter mengangguk. "Tunggu sebentar, masih di ruang pemulihan, tapi kondisinya stabil. Aku tidak bisa berhenti menangis." Bahkan saat melihat wajah Johnny yang masih tertidur pulas di atas ranjang rumah sakit, dengan alat monitor berdetak pelan di sampingnya, aku tetap menangis. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang hangat. Tangannya masih lemah,
tapi genggamannya cukup kuat untuk memberiku arti bahwa dia benar-benar kembali. Dan di sanalah aku, di tengah bau antiseptik dan suara alat medis, merasakan hal yang paling berharga dalam hidupku, kehidupan, keajaiban, dan cinta yang tidak pernah menyerah. Karena meski ujian itu berat, kami berhasil melewatinya bersama. 3 bulan pasca operasi, Johnny sudah bisa berjalan tanpa bantuan. Wajahnya kembali cerah, tubuhnya lebih kuat, dan matanya bersinar seperti orang yang baru saja diberikan anugerah hidup kedua. Setiap langkahnya terasa penuh makna, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untukku. Kami tidak buru-buru bicara masa depan, tidak ada tekanan. Hanya kebersamaan yang tumbuh perlahan, seperti akar pohon yang semakin dalam menancap di tanah. Aku tetap tinggal di rumah itu, bukan sebagai pembantu lagi, tapi sebagai bagian dari hidupnya. Bukan karena status atau jabatan, tapi karena cinta yang tak bisa dipungkiri lagi. Sampai suatu sore, saat langit mulai memerah dan angin membawa aroma bunga Kamboja dari sudut taman, dia memanggilku. "Maya, temani aku ke halaman belakang." Aku mengikutinya tanpa banyak tanya. Langkah kakiku agak gemetar, entah kenapa. Mungkin karena insting seorang wanita tua yang bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Di tengah taman yang penuh bunga, dengan lampu taman kecil menyala redup, dia berhenti. Lalu, tanpa aba-aba, dia berlutut di hadapanku. Aku terkejut. Jantungku berdebar keras. Matiku berkaca-kaca sebelum ia bahkan sempat bicara. "Maya," katanya pelan. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. "Kamu jago enakin. Enak masakanmu, enak omonganmu, enak hatimu. Nikahin aku ya?" Aku menangis lagi. Menangis seperti waktu pertama kali mendengar kabar operasinya berhasil. Menangis seperti saat dia menggenggam tanganku setelah menerima vonis dokter. Tapi kali ini, air mataku adalah air mata bahagia yang belum pernah aku rasakan seumur hidup. Apa? Apa kamu serius?" Bisikku, hampir tak percaya. Dia tersenyum. "Aku gak pernah main-main soal kamu. Aku cuma butuh waktu untuk yakin bahwa kamu memang jodohku. Dan sekarang, aku yakin." Aku menatap wajahnya lama. Melihat bekas luka yang sama, melihat usia yang sama, melihat hati yang sama yang selama ini mencoba bertahan. Dan kali ini, aku menjawab, "Ya, ya saya mau." Aku tidak menjawab karena uang, tidak karena janji-janji besar, tapi karena aku akhirnya menemukan seseorang yang tidak peduli pada penampilanku, pada usiaku, pada statusku sebagai janda tua. Dia mencintai aku karena aku, Maya, seorang janda beruban dengan hati yang pernah retak, tapi kini utuh kembali. Aku tidak pernah menyangka cinta datang bukan dalam balutan bunga mawar dan puisi romantis, tapi dalam aroma masakan, percakapan ambigu, dan doa-doa yang menggema di tengah malam. Dan aku bersyukur karena Tuhan memberiku Johnny. Di usia yang tak lagi muda, aku menemukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang tumbuh perlahan di antara aroma, bawang putih, dan kecupan hangat di pipi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar pulang. Pulang ke cinta, pulang ke hati, pulang ke diriku sendiri.